Rian berdiri tegak di tengah ruang briefing pos pemadam kebakaran Jakarta Selatan, tapi hatinya seperti diremas-remas saat Joko berteriak keras, "Ternyata Logai, ya. Pantas aja selalu sendirian." Seluruh tim yang baru saja kembali dari misi penyelamatan langsung membeku, tatapan penuh keheranan berubah menjadi jijik dan hinaan yang menusuk langsung ke Rian. Udara di ruangan yang biasanya penuh bau asap dan keringat itu tiba-tiba terasa dingin menusuk, seolah api yang baru mereka padamkan kini berpindah ke dalam dirinya. Rian mencoba menelan ludah, tangannya mengepal di sisi tubuh, tapi suaranya tetap tenang saat menjawab, "Ini urusan pribadi saya, Pak. Kita di sini untuk selamatkan nyawa, bukan gosip." Tapi kata-kata itu tak cukup. Tawa kecil dari beberapa rekan langsung pecah, diikuti bisik-bisik yang tak lagi disembunyikan. "Gaikok berani masuk damkar, nanti malah ngebet sama korban cowok," gumam satu orang di belakang. Pak Joko, kapten yang sudah 20 tahun mengabdi, hanya menggelengkan kepala sambil melipat tangan di dada, "Kita lihat saja nanti di lapangan. Jangan bikin tim malu." Rian keluar dari ruangan dengan langkah berat, bahunya terasa seperti dipikul beban 2 kali lipat. Sudah 3 tahun dia bekerja di pos ini, sejak lulus pelatihan dengan nilai tertinggi di angkatannya. Dia ingat betul hari pertama, saat ayahnya di kampung di Jawa Timur menelepon dengan bangga, "Anakku jadi pahlawan sejati, selamatkan orang dari api neraka." Tapi ayahnya tak pernah tahu bahwa neraka yang sebenarnya bagi Rian adalah rahasia yang dia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Rahasia yang bocor 2 minggu lalu saat dia tak sengaja meninggalkan ponsel di meja istirahat, dan pesan dari Budi terbaca oleh salah satu rekan. Sejak itu, segalanya berubah. Tugas ringan yang dulu dibagi rata kini selalu mendarat di pundaknya sendirian. Undangan ngopi malam bersama tim yang biasa dia terima dengan senang hati kini hilang begitu saja. Bahkan di kantin, kursi di sebelahnya selalu kosong, seolah dia membawa penyakit yang menular. Malam itu, setelah shift panjang, Rian duduk sendirian di balkon apartemen kecilnya di Tebet, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip seperti bintang yang tak pernah bisa dia jangkau. Ponselnya bergetar. Pesan dari Budi, "Kamu baik-baik saja hari ini? Aku khawatir." Rian tersenyum tipis, jarinya menari di layar. Budi, guru yang lembut dan sabar, adalah satu-satunya pelabuhan aman di tengah badai ini. Mereka bertemu 2 tahun lalu di acara donor darah komunitas, saat Rian masih berusaha meyakinkan diri bahwa dia bisa hidup normal seperti yang diharapkan keluarga. Tapi satu senyum Budi, satu obrolan malam tentang mimpi-mimpi kecil, dan dinding yang Rian bangun bertahun-tahun runtuh seketika. Sekarang, setiap kali mereka bertemu diam-diam di kai pinggir jalan atau taman tersembunyi di Senayan, Rian merasa hidup. Tapi juga takut. Takut Budi lelah dengan semua kerahasiaan ini. Takut keluarganya di kampung tahu dan memilih memutuskan hubungan. Takut pekerjaan yang dia cintai ini dicabut hanya karena siapa dirinya. Keesokan harinya, sirene kembali berbunyi. Kebakaran kecil di gudang tekstil di kawasan Tanah Abang. Rian melompat ke truk pertama, tubuhnya bergerak otomatis meski pikirannya masih kacau. Di lokasi, asap hitam membubung tinggi. Warga berteriak panik. Rian langsung menyusup masuk bersama tim, masker oksigen menempel ketat di wajah. Dia menemukan seorang ibu paruh baya terjebak di lantai 2, kakinya tertimpa rak besi. Dengan tenaga yang tersisa, Rian mengangkat rak itu, memanggul ibu tersebut keluar. Teman-temannya di luar hanya mengangguk singkat saat melihatnya, tak ada tepuk tangan, tak ada "bagus, Ri." Hanya Pak Joko yang berkata dingin, "Kerja bagus. Tapi jangan pikir ini cukup buat tutup mulut orang." Rian pulang malam itu dengan luka bakar kecil di lengan, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Dia mandi lama sekali, air panas mengalir membasuh tubuhnya yang lelah, tapi tak bisa membersihkan rasa malu yang menempel seperti jelaga.
Di cermin, dia melihat wajahnya sendiri, wajah seorang pria yang kuat, yang rela masuk api demi orang lain, tapi tak berani menghadapi api di dalam dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya semakin berat. Di ruang latihan, saat tim berlatih angkat selang, Ryan selalu mendapat pasangan yang tak sengaja melepaskan pegangan terlalu cepat. Takut kena irus, kata mereka sambil tertawa. Ryan hanya diam, giginya bergemeletup. Malam minggu, dia akhirnya bertemu Budi di sebuah warung sate kecil di pinggir Kali Ciliwung. Mereka duduk di pojok, tangan saling menyentuh di bawah meja. Aku nggak tahan lihat kamu begini terus, bisik Budi, matanya berkaca-kaca. Ryan menggeleng pelan, ini pekerjaanku, Bud. Aku nggak bisa ninggalin. Di sini aku merasa berguna. Tapi dalam hati, dia bertanya-tanya berapa lama lagi dia bisa bertahan. Di pos, gosip semakin liar. Ada yang bilang dia cuma pura-pura jago karena ingin dekat dengan rekan pria. Ada yang mengusulkan agar Ryan dipindah ke bagian administrasi saja, biar nggak bahaya di lapangan. Ryan mendengar semua itu, tapi dia tetap datang setiap hari, seragamnya selalu rapi, sepatu botnya selalu mengkilap. Karena baginya, menjadi pemadam bukan hanya pekerjaan. Ini cara dia membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri bahwa dia layak dicintai apa adanya. Tapi malam itu, saat dia berbaring di tempat tidur sempit apartemennya, air mata akhirnya jatuh juga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pria dewasa, Ryan menangis karena merasa benar-benar sendirian di tengah kota yang penuh jutaan jiwa. Pagi berikutnya, Ryan menerima panggilan Ideo dari ibunya di kampung. Wajah ibu yang sudah berkerut karena usia muncul di layar, senyumnya hangat seperti biasa. Ryan, kapan pulang? Ayah kangen. Katanya mau ajak kamu ke sawah, cerita tentang kerjaanmu yang heroik. Ryan tersenyum paksa, iya, Bu. Nanti kalau libur panjang. Tapi di balik senyum itu ada ketakutan. Keluarganya di Jawa Timur sangat tradisional. Ayahnya mantan lurah, ibunya akti di pengajian. Mereka masih percaya bahwa laki-laki sejati harus menikah dengan perempuan, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Ryan pernah mendengar ayahnya berkomentar tentang berita di televisi, itu penyakit, nak. Jangan dekat-dekat. Jadi dia diam saja. Setiap pulang kampung dia bawa oleh-oleh, cerita tentang penyelamatan, tapi tak pernah cerita tentang Budi. Sore harinya, setelah latihan isik yang melelahkan, Ryan duduk di bangku taman dekat pos. Budi datang diam-diam, membawa 2 gelas es teh manis. Mereka berjalan pelan di bawah pohon-pohon trembesi, tangan tak bersentuhan tapi hati saling terhubung. Aku dapat tawaran pindah ke sekolah di Bandung, kata Budi pelan. Ryan berhenti melangkah, kamu mau pergi? Budi menggeleng, aku mau tetap di sini, sama kamu. Tapi aku takut, Ri. Takut kamu capek sembunyi terus. Ryan memeluk Budi sebentar di balik pohon besar, pelukan cepat tapi penuh arti. Aku juga takut. Tapi setiap kali aku masuk ke api, aku ingat kamu. Kamu yang bikin aku kuat. Mereka berpisah sebelum ada yang melihat. Malam itu, Ryan menulis di buku hariannya, kebiasaan kecil yang dia lakukan sejak kecil, tentang betapa beratnya mencintai seseorang di negeri yang masih menganggap cinta mereka sebagai dosa. Di pos, diskriminasi semakin halus tapi menyakitkan. Tugas patroli malam selalu diberikan padanya sendirian. Biar lo bisa mikir sendiri, kata Joko dengan senyum sinis. Saat ada panggilan kecil kebakaran rumput di pinggir tol, Ryan pergi tanpa rekan. Dia padamkan api sendirian, keringat bercampur debu, tapi saat kembali, tak ada yang bertanya kamu nggak apa-apa. Hanya tatapan curiga. Ryan mulai meragukan diri sendiri. Apakah dia memang tak pantas di sini? Apakah orientasinya membuatnya lemah? Tapi setiap kali keraguan itu datang, dia ingat anak kecil yang dia selamatkan bulan lalu, gadis kecil yang memeluknya erat sambil bilang terima kasih, Om Pahlawan.
Itu cukup untuk membuatnya bangkit lagi. Akhir pekan, Rian dan Budi berani keluar sedikit lebih jauh. Mereka nonton film di bioskop sepi di mal pinggiran, duduk di baris belakang, tangan saling genggam dalam gelap. Saat adegan romantis muncul, Budi berbisik, "Somedai kita bisa seperti itu," terbuka. Rian hanya mengangguk, tapi hatinya berharap. Pulang malam, dia dapat pesan dari saudara sepupunya di grup keluarga, "Ri, ada yang bilang kamu deket sama cowok buruk." "Bener." Rian membeku. Gosip sudah menyebar sampai kampung. Dia tak balas. Malam itu dia tak bisa tidur, mondar-mandir di kamar, memikirkan pilihan, terus sembunyi atau berhenti dan kehilangan segalanya. Pagi harinya, dia tetap datang ke pos, seragamnya rapi, senyumnya dipaksakan. Tapi di dalam, badai semakin besar. Diskriminasi di pos semakin menjadi rutinitas yang menyiksa. Saat tim rapat strategi penanganan kebakaran gedung tinggi, Rian selalu duduk di pojok, catanya tak pernah dibaca. "Kita ikutin prosedur standar saja," kata Joko, seolah usul Rian tak ada artinya. Rekan-rekan mulai menghindari kontak isik bahkan saat latihan ceper. "Gak mau kena, takut," canda mereka keras-keras. Rian merasa seperti hantu di tempat yang dulu dia anggap rumah kedua. Tapi dia tak pernah absen. Setiap pagi dia bangun jam 4, lari keliling kompleks, angkat beban di gym kecil apartemen, memastikan tubuhnya tetap prima. Karena baginya, kekuatan isik adalah satu-satunya bukti bahwa dia tak lemah. Suatu sore ada panggilan kebakaran apartemen di Kemang. Api kecil tapi asap tebal. Rian masuk duluan menemukan seorang lansia terjebak di kamar mandi. Dengan tenaga penuh, dia angkat tubuh pria tua itu bawa keluar sambil batuk-batuk. Di luar, warga bertepuk tangan. Tapi timnya hanya diam, satu rekan bahkan bilang, "Untung gak ada korban cowok muda, nanti lo sibuk." Rian tak menjawab, tapi malamnya dia cerita ke Budi lewat telepon. "Aku capek, Bud. Capek jadi orang yang selalu salah di mata mereka." Budi mendengarkan, suaranya lembut, "Kamu bukan salah, Ri. Mereka yang buta." Tekanan dari keluarga juga meningkat. Ibu menelepon lagi, "Ada yang bilang kamu gak pernah bawa cewek pulang." Ayah mulai curiga. Rian berbohong, "Sibuk kerja, Bu." Tapi hatinya sakit. Dia ingat masa kecil, saat ayah mengajarinya main bola, bilang laki-laki harus kuat. Sekarang dia kuat, tapi kuat untuk hal yang salah di mata ayah. Di pos, situasi memburuk saat ada insiden kecil, selang air bocor saat latihan, dan entah kenapa tuduhan langsung ke Rian. "Mungkin lo sengaja, biar bisa deket-deket kita," kata satu orang. Rian marah untuk pertama kalinya, "Cukup. Saya di sini kerja, bukan cari pasangan." Suasana hening sejenak, tapi tatapan mereka semakin dingin. Rian mulai mencari kekuatan dalam rutinitas kecil. Dia membaca buku tentang pemadam kebakaran heroik di seluruh dunia, menonton video penyelamatan di YouTube diam-diam. Setiap kali shift malam, dia menulis surat untuk Budi yang tak pernah dikirim, surat tentang cinta yang membuatnya bertahan. Suatu malam, setelah panggilan palsu, Rian duduk di atap pos, memandang Monas yang samar di kejauhan. Budi datang diam-diam naik motor, membawa makanan. Mereka makan bersama di atas, angin malam meniup rambut mereka. "Aku bangga sama kamu," kata Budi. Rian memeluknya erat, "Kamu satu-satunya yang bikin aku merasa dilihat." Tapi saat Budi pergi, kesepian kembali menyerang. Rian tahu dia sedang di ujung tanduk. Satu kesalahan kecil saja, dan segalanya bisa runtuh. Ketegangan di pos mencapai titik didih saat ada simulasi penyelamatan massal. Rian ditempatkan di tim cadangan biar nggak ganggu konsentrasi orang, kata Joko. Saat simulasi berjalan, ada kesalahan prosedur dari tim utama, selang air tak tersambung benar. Api simulasi hampir tak terkendali. Rian yang melihat dari jauh, langsung berlari masuk tanpa perintah.
Dengan gerakan cepat, dia sambung selang itu, arahkan air ke tik api, selamatkan korban demi tepat waktu. Semua mata memandangnya. Joko cuma bilang untung ada lo. Tapi tak ada terima kasih. Malah, gosip baru muncul, dia pamer biar kelihatan jago. Rian merasa lelah luar biasa. Di rumah, dia hampir menyerah, hampir kirim pesan ke Budi mungkin kita istirahat dulu. Tapi Budi datang malam itu memeluknya lama di pintu. Jangan menyerah, Ri. Dunia butuh orang seperti kamu. Kata-kata itu memberi kekuatan baru. Keesokan harinya, ada panggilan besar pertama, kebakaran pabrik di Cikarang. Rian masuk bersama tim asap hitam pekat. Dia menemukan 3 pekerja terjebak di lantai atas. Dengan risiko tinggi, dia angkat mereka satu persatu melalui jendela darurat. Saat terakhir, kakinya tergelincir, hampir jatuh, tapi dia selamat. Di luar, media lokal sudah datang. Warga bertepuk. Tapi di dalam tim hanya diam. Malam itu, berita kecil muncul di koran online, pemadam Jakarta Selatan selamatkan 3 nyawa di pabrik. Oto Rian samar-samar terlihat. Rekan-rekannya mulai berbisik, kok dia yang dapat pujian. Tekanan internal Rian semakin berat. Dia mulai ragu apakah dia masih ingin bertahan. Tapi saat Budi kirim Oto mereka berdua diam-diam di taman, Rian tersenyum. Cinta ini yang membuatnya terus maju. Hari demi hari, dia lakukan tugasnya dengan sempurna, meski hati remuk. Puncaknya datang pada malam Jumat yang gelap. Sirene berbunyi keras sekali, kebakaran hebat di gedung apartemen mewah di Kuningan. Api sudah menjilat lantai 12-15. Rian dan tim berangkat dalam diam tegang. Di lokasi, chaos total. Warga berlarian, anak kecil menangis. Pak Joko bagi tugas, Rian ke lantai atas, sendirian lagi. Kamu kan jago sendiri, katanya sinis. Rian naik tangga darurat, oksigen menipis, panas menyengat kulit. Di lantai 14, dia temukan seorang ibu dengan 2 anak kecil terjebak di balkon. Api menghalangi jalan keluar. Dengan tenaga terakhir, Rian angkat anak-anak satu persatu, turun lewat tangga darurat sambil lindungi tubuh mereka dengan jaketnya. Anak laki-laki kecil memeluk lehernya erat, "Om jangan tinggalin aku." Rian tak menangis saat itu, tapi hatinya hangat. Saat turun lagi untuk ibunya, dia dengar teriakan Joko terjebak di lantai 13, kakinya tertimpa puing. Rekan lain panik. Rian tak pikir panjang. Dia masuk lagi, meski paru-parunya terbakar, angkat puing dengan bahu, tarik Joko keluar. "Kenapa lo selamatin gue?" tanya Joko lemah saat mereka keluar. Rian hanya jawab, "Karena itu tugas saya." Media sudah ramai. Kamera menangkap Rian keluar terakhir, membawa Joko di pundak, wajahnya hitam jelaga tapi mata berbinar. Berita langsung meledak, pemadam heroik selamatkan puluhan nyawa, termasuk rekannya. Malam itu, Rian pulang ke apartemen, tubuhnya lelah tapi jiwa damai. Budi menunggu di depan pintu, memeluknya erat tanpa kata. Keesokan paginya, kantor pusat pemadam memanggil seluruh tim. Berita nasional sudah penuh pujian untuk Rian. Warga demo damai di depan pos, minta penghargaan. Pak Joko berdiri di depan mikroon di konferensi pers yang dihadiri puluhan jurnalis. Suaranya bergetar, "Kami, tim pos pemadam Jakarta Selatan, ingin minta maaf secara terbuka kepada Rian. Kami salah menilai dia karena orientasi seksualnya. Prestasinya kemarin membuktikan dia pahlawan sejati. Kami minta maaf." Satu persatu rekan berdiri, membungkuk dalam. Rian berdiri di tengah, air mata mengalir tanpa suara. Dia tak menangis karena menang, tapi karena akhirnya dilihat. Sore harinya, Rian dan Budi jalan-jalan di Monas, tangan saling genggam terbuka untuk pertama kalinya di tempat umum. "Kamu berhasil, Ri," kata Budi. Rian tersenyum, "Kita berhasil." Dia telepon ibunya, cerita pelan tentang semuanya.
Ibu diam lama lalu bilang, "Pulanglah, nak. Kita bicara." Ayahnya kemudian menelepon, suaranya parau, ayah bangga, meski butuh waktu terima. Perubahan tak instan tapi mulai. Di pos, suasana berubah pelan. Rekan mulai ajak ngopi lagi meski masih canggung. Rian tahu perjuangan belum selesai, tapi dia tak lagi sendirian. Benarkah prestasi heroik dapat menghapus diskriminasi orientasi seksual selamanya, atau hanya menyembunyikannya sementara? Benar atau salah?